Mohon maaf Pak, itu mic-nya masih di mute. Sorry, tadi ngomong sendiri saya berarti ya. Ya, jadi saya ulangi ya. Jadi di sini sebetulnya kita akan lebih mudah untuk mengingat-ingat bilangan yang dikonversikan ke heksa dibandingkan dengan bilangan biner ya. Karena heksa itu kita hanya mengingat dua angka atau dua huruf saja. Tapi kalau biner kita harus mengingat 8 angka 0101. Tapi perlu kita ketahui bahwa untuk mesinnya sendiri sebenarnya dia itu hanya paham untuk bilangan untuk besaran uh, yang menunjukkan bilangan biner ya. Jadi 0 dan 5 volt atau 0101. Nah, di sini tentunya biasanya orang berusaha ya, manusia berusaha untuk bagaimana kita memahami, mesin juga bisa paham. Akhirnya untuk memahamkan itu kita menggunakan dengan cara konversi bilangan. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kemarin dalam contoh soal yang ada dalam tugas itu 8 bit ya. Kalau 8 bit kemudian di situ disampaikan di awal, karena kita menggunakan bilangan bertanda, maka mau nggak mau kita harus mencoba untuk mengenal ya apa maksud bilangan bertanda itu sendiri. Kalau bilangan bertanda artinya kalau 8 bit range-nya tetap 255 atau 256 ya. Dari 0 sampai 255 sebenarnya. Tapi dengan bilangan bertanda berarti range-nya akan range-nya tetap tapi untuk nilai terkecil dan terbesarnya bergeser ya. Yang tadinya 0 menjadi terkecilnya min berapa? 128. 128 ya. Terbesarnya adalah 127. Artinya apa? Untuk mengenal bilangan positif dan negatifnya, berarti di situ kita mengorbankan satu angka di depan, paling depan ini. Nah, ini ada persoalan seperti ini yang kemarin saya dicontohkan dalam tugasnya ini seperti ini. Ini kalau kita perhatikan, saya akan bisa memastikan ya, kalau yang contoh yang pertama ini kemungkinan benar, kemungkinan salah ada. Contoh yang kedua juga begitu, kemungkinan benar, kemungkinan salah ada. Contoh yang ketiga, kemungkinan benar, kemungkinan salah juga ada. Contoh yang keempat, kemungkinan benar, kemungkinan salah juga ada. Mengapa seperti itu? Jadi kalau kita mempunyai bilangan di antara 128 minus ya, sampai 127. Kalau bilangan yang kita jumlahkan itu di antara min 128 sampai 127, kalau kedua-duanya ini negatif, ini bisa jadi hasilnya akan bisa salah, bisa benar. Artinya kalau salah itu berarti dia overflow. Tahu maksudnya di sini? Misalkan gini, ini kalau yang di depan ini kan 101111 ya. Ini pasti bilangan negatif. Negatifnya berapa? Ini juga bilangan negatif. Kalau penjumlahan negatif dengan negatif, ini bisa jadi nanti hasilnya bisa lebih kecil dari 128.
Kalau lebih kecil dari 128, ini pasti jawabnya adalah error. Yang kedua adalah lebih besar dari min atau sama dengan ya 128 sampai dengan cara atau lebih kecil dari 0 atau sama dengan 0. Ini kalau yang dijumlahkan bilangan negatif semua. Atau yang kalau yang dijumlahkan ini, yang tadi yang dijumlahkan adalah bilangan negatif dan negatif ya. Kalau yang dijumlahkan itu adalah bilangan positif dan positif. Oh ya, ini tadi adalah jawabnya adalah benar ya. Korek. Kalau positif dengan positif, mungkin error, mungkin benar atau hanya error atau mungkin bisa benar semua. Mungkin error, mungkin korek. Error sama enggak. Ya, mungkin error, mungkin juga benar. Kalau error itu berarti overflow. Di sini adalah overflow ya. P, ini biasanya P, flow overflow ini. Ya, overflow. Sorry, overflow itu pakai anu CF aja. Overflow. Kalau ini benar. Kalau positif semua, kemungkinannya benar, bisa juga kemungkinannya juga salah. Benar itu karena dia berada lebih kecil dari berapa? 127 dijumlahkan. Ini adalah dan lebih besar dari 0. Ini jawabnya benar. Atau bisa lebih besar dari 127. Ini sama dengan ini. Ini akan error. Kenapa error? Karena overflow. Dia melebihi nilai terbesarnya. Nah, ini di dalam contoh ini kedua-duanya, keempatnya ini adalah positif-positif, negatif-negatif, dan positif-positif ya. Kenapa di dalam contoh tidak dibuat yang satu positif, satu negatif? Tahu nggak kira alasannya? Sudah pasti benar bukan, Pak? Iya, betul ya. Kalau yang satunya positif, satunya negatif, dan nilainya di antara 128 dan 127, jawabnya itu pasti benar dah. Nggak bisa diuji lagi, nggak perlu diuji lagi, pasti benar. Nah, cuma nanti benarnya berapa, ini tergantung dari kalian, kita menerjemahkan itu ya. Jadi, kalau saya mengoreksi tugas yang kalian berikan, saya jelas saja di situ pastikan bahwa kalau jawabannya semuanya benar, itu pasti benar. Hanya mungkin nanti baru melihat angkanya ya. Ya, ini sebetulnya adalah permainan logika sebenarnya. Jadi kita manusia bisa mempredik, bisa memperhatikan hanya dari tanda saja sudah cukup ya. Walaupun nanti juga belum tahu, kita belum sampai ke nilainya. Tapi dengan tanda ini kita sudah bisa mengatakan bahwa jawab yang terjadi pasti benar. Dan itu bisa dipastikan benar itu karena kalau cara sistem di dalam mikroprosesor itu biasanya kalau jawabnya itu sudah
jelas benar, itu biasanya angkanya juga benar biasanya loh ya. Kecuali ada kesalahan dalam pemrograman semantik ya. Contohnya harusnya dikalikan tapi kita salah dengan cara menjumlahkan. Itu kemungkinannya pada saat tertentu memang benar, tapi dicoba dengan angka yang lain ternyata salah. Itu biasanya ada kesalahan semantik ya, kesalahan dari bahasa programnya. Contohnya adalah 2 kali 2. Ini kalau kita bandingkan dengan 2 tambah 2. Hasilnya kan sama-sama 4 ya. Nah, waktu kita dalam pemrograman, kita salah memberikan tanda pengali atau penjumlah ini akan fatal ya. Karena pada saat itu kita memberikan nilai yang benar-benar sama, hasilnya juga sama. Padahal maksud kita itu bukan kali tapi plus. Ini akan jadi fatal kalau seandainya angka yang kita contohkan adalah bukan 2, tapi misalkan 3, 4, dan seterusnya ya. Ya ini biasanya kesalahan semantik ini yang kadang-kadang kita dalam pemrograman itu harus benar-benar jeli ya. Karena kesalahan dalam program itu, kalau kesalahannya adalah kesalahan yang bukan kesalahan statementnya, itu biasanya program akan bisa menjalankan. Tapi kalau kesalahannya adalah sintak, ya itu yang lebih enak sebenarnya. Jadi kalau ada kesalahan sintak itu pasti kita tahu bahwa programnya salah. Tapi kalau kesalahan semantik, seperti kita memberikan tanda kali itu salah ya, kita berikannya plus, nah ini akan jadi masalah ya. Ya itu yang kita sebagai orang yang memprogram itu harus tahu benar tentang permasalahan yang akan kita inputkan dalam sebuah program ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita mencoba untuk memahami apa yang dinyatakan dalam komputer itu benar atau salah, itu kita juga bisa memahami yang dinyatakan benar itu yang bagaimana, yang salah bagaimana. Jadi ada istilah overflow dan underflow ya. Underflow itu biasanya ya tergantung dari ini. Kalau overflow itu kalau ini dari min 128 sampai 127, yang ini adalah overflow ini. Yang ini adalah underflow ya. Di bawah nilai yang diperkenankan. Oke, sampai sini saya kira cukup jelas ya. Jelas, Pak. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke berikutnya ya. Ini kok ada nih ya. Kita akan lanjutkan nanti akan kita bisa masuk ke memori ya. Nah ini magnitude problem ya. Biasanya ini juga jadi masalah
kalau kita itu hanya mempunyai range antara min 128 sampai 127, sebenarnya 8 bit ya. Terus kalau kita bermain-main di antara itu, saya kira nggak ada masalah. Tapi bagaimana kalau seandainya ternyata kita ingin membicarakan tentang bilangan di atas itu? Artinya bisa, misalkan aja 128 itu berarti 256 ya, minus sampai 124 atau 254 ya. Ya ini menjadi masalah. Biasanya di situ kita akan melipat gandakan sebetulnya ya. Artinya tadinya itu 8 bit jadi 16 bit. Nah, ini permasalahannya biasanya akan kita hadapi itu kalau bermain dengan tanda. Kalau yang tadinya itu setiap 8 bit itu ada tanda negatif dan positifnya. Bagaimana kalau 16 bit? Ya, akhirnya kalau itu kita main dengan model paket, ya mau nggak mau kalau itu 8 bit satu paket, ya berarti 16 bitnya 8 bit yang satu paketnya itu kita gunakan sebagai tanda dan yang lainnya adalah sebagai nilainya. Jadi yang lainnya nilainya sudah bisa dipastikan. Jadi full di sini 255 sampai minus 256 ya. Hanya salahnya di sini yang 8 bit ini kita gunakan sebagai tanda saja dia. Kalau 0 semuanya ya itu adalah dianggap tadi positif, kalau 1 ya berarti dianggap negatif ya. Yang seperti ini biasanya kita akan hadapi ya. Tapi nanti dalam pemrogramannya yang perlu kita perhatikan dalam pemrograman di mikroprosesor ya. Nanti kita gunakan dalam pemrogramannya. Jadi walaupun kita hanya bermain-main dengan bilangan 8 bit atau mungkin dalam memori 16 bit atau mungkin 32 bit tergantung dari nilainya, jumlah besarnya data yang kita kirimkan ya. Kalau kita main 8 bit ya udah, mau nggak mau bit yang paling ujung kiri itu akan kita gunakan sebagai bilangan, sebagai tanda ya. Tapi kalau mau kita menggunakan 8 bit itu untuk 16 bit ya berarti ada permainan dalam programnya. Itu nanti akan kita lakukan ya. Karena bagaimanapun kita tidak bisa memaksakan dalam mikro itu dengan bahasa kita ya. Mau nggak mau kita harus mengikuti aturan yang dia punya. Nah, ini cara merepresentasikan bagaimana kalau 16 bit ya. Terus kemudian, nah ini bagaimana kalau kita merepresentasikan bilangan ke bilangan desimal. Perlu kita ketahui bahwa bilangan desimal itu kita hanya mengenal angka 0 sampai 9. Nah, bagaimana untuk merepresentasikan nilai 0 sampai 9? Ya berarti kita di sini kita mencoba untuk menggunakan 4 bit bilangan biner itu bisa menjadikan atau bisa kita terjemahkan dalam bilangan 0 sampai 9. Artinya apa? Jadi untuk kode 000 itu adalah sama dengan 0, 001 sama dengan 1, sampai bilangan dengan simbol 9 itu ada 101. Bagaimana dengan yang lain? Yang lain ya kita korbankan di sini. Jadi di sini kita tidak menggunakan perlu
kalian ketahui waktu kita belajar elektronika digital ya, ada bilangan yang di situ tidak perlu kita pedulikan atau kita abaikan ya. Jadi di sini angka 101 ini ya kita nggak gunakan. Jadi untuk merepresentasikan bilangan yang kita kenal dari bilangan biner ya kita hanya menggunakan 000 4 bilangan biner ini sampai dengan 1000. Nah, kemudian di sini kita akan membuat sebagai paket. Ya, di situ tentunya untuk supaya bisa kita menggunakannya, ya nanti ada ketentuan-ketentuan yang perlu kita buat ya. Yang jelas antara 1010 ini sampai dengan 11 kita nggak akan mengenal ini. Kemudian untuk mengenal bilangan 0 sampai 9 ya kita akan menggunakan 4 paket sebuah paket yang isinya 4 bit ya. Jadi di sini contohnya adalah seperti ini. Ini kalau dicontohkan ada 2 bilangan biner ya, yang tersusun. Jadi otomatis setiap nanti ada bilangan biner yang tersusun, maka kita membagi 4 menjadi satu kelompok itu 4 bit. Jadi kalau kita menjumpai bilangan biner 1001, 1001 ya berarti itu adalah 99. Ya. Jadi karena di sini kita bicara tentang BCD atau binary code desimal, berarti di sini tidak mengenal angka di atas angka 9. Yaitu adalah angka hexa itu seperti A, B, C, D itu kita nggak mengenalnya. Ya. Tentunya saya kira ini bisa dipahami ya, mudah sekali. Contohnya kalau 29 ya berarti 0010 1001. Ya. Kalau 56 binernya apa? 56. Tidur ya. Ini nggak ada suaranya ya. Halo Pak, 00 11 1000 Pak. 00 11 111 010 Pak. 56. Iya, Kak. 0101 6-nya Ini Pak. 0110 Pak. 0110 ya. Ya, jadi kalian udah bisa refleks sekarang ya. Masalahnya bagaimana dengan tanda misalkan. Jadi kalau di sini kita menjumpai ya, ada 3 byte. 3 byte itu artinya kalau 1 byte-nya adalah 8 bit ya. Jadi kalau kita di sini contohnya representasikan misalkan multi byte untuk BCD integer.
ini 3 byte ya. 3 byte berarti di sini masing-masing ini kan kalau kita satu ini kan ini adalah 0 0 0 1. Di sini adalah 0 0 1 0. Di sini adalah 0 0 1 0. Kalau 3 byte itu berarti sama dengan 1 byte-nya itu adalah sama dengan 8 bit ya. Jadi ini ada 8 bit, 8 bit, ini 8 bit, ini 8 bit. Jadi kalau kita menjumlahi seperti ini artinya bahwa 4 bit pertama, 4 bit kedua, 4 bit ketiga ini adalah bilangannya. Kemudian bit yang berikutnya adalah sebagai tandanya. Ya. Jadi ini adalah nanti kalau memang seperti itu, terus artinya bahwa nanti kalau kita menjumpai, maka mau nggak mau satu kelompok yang paling kiri itu adalah kita korbankan sebagai tanda ya. Jadi kita tidak hanya memberikan satu saja. Artinya kalau tadi kalau 8 bit itu merupakan satu paket, di situ adalah bit yang paling kiri ya, sebagai tanda ya. Kalau ini sudah model paket-paket, berarti satu paket penuh ini adalah dia akan menjadi sebagai tandanya. Artinya apa? Kalau plus ya, itu berarti di sini adalah 0 semua. Bukan hanya 1 bit ya. Ini kalau ini plus. Kalau nanti negatif ya, maka di sini 1. Ini adalah negatif. Jadi ini tergantung nanti dalam program yang kita buat ya nanti ya. Jadi di sini kalau itu sudah kita anggap buah paket, maka ini akan menjadi satu tentuan yang akan kita nantinya akan kita gunakan secara konsisten pada yang berikutnya ya. Jadi di sini untuk tandanya ini ada satu paket. Tidak ambil satu yang bagian depan yang di angka 2 ini kan 0, 0, 1, 0. Terus kemudian yang depan paling kiri itu kita buat tanda beban ya. Tapi yang kita buat tanda adalah satu paket ya. Nanti seperti itu. Nah, ini cara kita bagaimana mensinkronkan dalam bilangan desimal ya, dari bilangan biner. Nah, biasanya nanti itu ada dalam program, dalam pemrograman yang akan kita lakukan pengaturan seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian yang berikutnya bagaimana? Ya itu terserah aja kalau di situ memang nilainya lebih daripada 22. Berarti kalau kita sepakatnya di kelompok yang berikut yang keempat, 1, 2, 3, 4. Yang keempat ini sebagai tanda. Berarti seterusnya nanti ini adalah sebagai tanda ya. Yang di depannya ya kita abaikan. Karena kita hanya memainkan di bilangan desimal 3 angka saja. Walaupun kita menggunakan 3 byte ya. Jadi mungkin perlu kalian ingat-ingat nanti ada istilah byte dan bit ya. Bit ini sebenarnya dari asal apa ini? Masih ingat ya kemarin waktu pelajaran elektronika digital? Bit itu dari kata apa?
Ada yang tahu? Karena harus ingat ya, Binary digit ya, Pak. binary digit ya. Jadi harus ingat-ingat ya itu ya. Dia ambil depan dan belakangnya ini. Nah, kalau byte ini biasanya kumpulan bilangan biner untuk 8 bit ya. Sorry. Kumpulan bilangan biner ya 8 bit. Ya. Kalau 4 bit apa namanya? Nibel bukan, Pak? Nibel ya. 4 bit itu nibel. Kalau byte itu adalah 8 bit. Kalau word 16, Pak. 16 bit ya. Kan harus ingat ya itu ya, ini 8 bit. Nah, ini biasanya digunakan untuk satuan, ini kita menggunakan bytes ya. Jadi 1 byte itu sebetulnya sama dengan 1. 2 byte itu berarti sama dengan 2. Tapi 2-nya adalah untuk bilangan digital ya. Nah, nanti ada istilahnya 1 kilobyte. Ini berapa ini? Misalnya berapa 1 kilobyte? 1024. Ya, 1024 ya, bukan 1000 ya. Jadi kalau nanti ada tulisan kilobyte berarti 1024. Ini sama dengan setara dengan 2 pangkat 10. Nah, kemarin kan sudah. Nah, nanti akan ketemu lagi itu nanti kalau nanti kalian dalam pemrograman akan bisa menghitung-hitung dengan cara manual ya. Hati-hati bagi yang menggunakan kalkulator. Jadi mungkin kemarin kalian sebagian menggunakan kalkulator, jadi langsung saja ditembak. Di kalkulator itu mungkin beda-beda dia. Dia bisa 10 bit, bisa 12 bit ya. Kayaknya kalau 8 bit nggak ada. Walaupun nanti kalau dicoba-coba, dia hanya mampu membaca bilangan negatif 127. Negatif 127. Itu dalam kalkulator biasanya seperti itu. Hati-hati di situ nanti bagaimana memindah modus desimal ke biner itu kadang-kadang tidak seperti yang ada dalam teori. Karena memang dia mempunyai range yang tergantung dari pabrikannya. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi ini harus konsisten. Nanti kalau seandainya dalam pemrograman kelompok yang keempat sebagai tanda, baik seterusnya nanti dia akan sebagai tanda terus. Tergantung dari ketentuan yang kita buat. Oke ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, akan jalan. Mau nanya. Silakan. Itu tadi kan sebelumnya jelasin ya Pak, ada beberapa angka desimal yang dikorbankan. Itu yang dikorbankan itu berarti juga termasuk program dari si pembuat ini ya Pak ya? Mikroprosesornya nanti ya Pak? Bukan dikorban, artinya itu bahwa dia itu tidak tidak bisa merepresentasikan nilainya. Artinya sebetulnya ya tergantung dari apa yang akan kita
lakukan nanti. Kalau saya ini adalah kita menggunakan 8 bit ya. 8 bit kalau untuk menentukan bilangan positif negatif, mau nggak mau yang paling ujung kiri ya kita gunakan untuk membedakan antara positif dan negatif. Jadi tetap saja dia itu nanti munculnya ya tetap 0 dan 1 ya. Cuma di situ 0 itu artinya apa, 1 itu artinya apa. Nanti dalam programnya nanti yang biasanya kalau dalam itu sudah termasuk dalam yang tertanam dalam mikro apa di dalamnya di central processing unitnya, artinya itu dia ada di sana, yang ditanamkan pabrikan ya sudah, artinya di situ kita akan hanya bisa menerima itu. Tapi biasanya juga kita bisa akan membuat ya atau memodifikasi seandainya tidak hanya 8 bit tapi malah 16 bit. Nah, ini yang jadi nanti jadi masalah ya, mau nggak mau kita yang akan memainkan bagaimana kalau seandainya 16 bit misalkan itu main program. Tapi kemampuannya tetap saja dia hanya mampu jika mendapatkan sinyal dari luar, yaitu dia hanya mampu untuk 8 bit saja. Nah, biasanya kalau di aritmatiknya itu permainannya di program biasanya. Ya, mungkin bisa lah istilahnya dikorbankan ya nggak apa-apa lah ya. Dikorbankan artinya itu dia tidak menentukan nilai, tapi menentukan tanda saja. Jadi nanti dalam pemrogramannya bisa saja walaupun 8 bit kita bisa main-main dengan angka di atas 1 kilo itu bisa. Kalau 8 bit kan hanya sampai 1256 ya. 255 kalau 111 semua. Tapi kita juga bisa menjumlahkan dengan nilai di atas 255. Bisa sampai ya tergantung dari nanti permainannya. Karena dalam penjumlahan itu ada statement itu untuk yang bergeser ya, menggeser. Jadi hasil penjumlahan hasilnya digeser ke hasil berikutnya kan bergeser ke kiri, berikutnya lagi bergeser ke kiri. Itu nanti permainnya di program ya. Ada bahasa programnya, ada istilahnya rotate, bisa ada carry, ada buru dan sebagainya. Nanti di dalam programnya. Itu Mas. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Ya, ini kalau merepresentasikan biner ya. Nah, ini bagaimana kalau pecahan ya? Sama saja ya. Jadi di sini ada ketentuan. Nah, ini akan saya clear. Nah, ini kalau menggambarkan pecahan. Ya, kita sepakati tadi bahwa angka digit yang pertama sampai ketiga adalah angka desimalnya. Kemudian yang ketiga itu 1, 2, 3. Yang keempat adalah tandanya. Nah, kemudian yang berikutnya ini bisa kita gunakan sebagai apa? Dia kalau 1 berarti di situ ada komanya. Ya. Berarti kalau jadi untuk titik ya. Itu adalah menandakan ditandai kepada kelompok 4 bit yang ini yang ya. Jadi ini ada 6 digit ya, digit pertama 2, 3 ini adalah angkanya, yang keempat tadi adalah tandanya, terus yang keempat, 5, kelima ini adalah menunjukkan posisi dari apakah di situ ada koma atau
Jatuh. Kemudian yang ke 5 ke 6 adalah digit yang ketiganya. Jadi di sini ini menunjukkan bahwa ada titik dan tidaknya itu nanti tergantung di bit yang ke digit yang ke 5 ini. Ya. Jadi ini cara merepresentasikan. Nah, nanti seterusnya akan konsisten seperti itu ya. Jadi kalau di sini 2 berarti ada koma di digit yang kedua. Nah, ini tergantung dari nanti dari simbol di sini ya. Jadi kalau di sini 0000 terus kemudian ini 0010 ya. Nah, itu berarti di situ ada digit dari angka ini yang 2. Jadi sebenarnya tergantung dari ini nanti nilainya. Jadi kalau di sini ini adalah 00 ini misalkan 1 ya berarti di sini ada di 22.1 ya. Ini kalau misalkan 1 misalkan. Kalau misalnya nggak ada sama sekali ya berarti ini adalah T221. Artinya nggak ada apa-apa di sini. Kalau ini 0 ya. Nah ini sebetulnya adalah menunjukkan tanda di mana di sana ada titik ya. Karena ya itu tadi, karena di dalam biner, dalam mikroprosesor kita mengenal 0 dan 1 saja. Dan kita menerjemahkannya tergantung dari 0 dan 1 yang tertulis di situ. Ya. Jadi ini tergantung dari apa yang kita akan lakukan supaya nanti kita bisa merepresentasikan dalam desimal kalau itu adalah nanti BCD. Yang ini nanti akan selalu kita jumpai. Mungkin nggak hanya desimal saja, mungkin ada lagi yang lainnya ya. Ini, nah ini adalah floating point. Ini floating point ini adalah bahan ya. Itu nanti akan kita bicara tentang mantisa ya. Jadi di situ mantisa adalah angka yang ada di dalam pecahan. Artinya itu mantisa itu adalah angka-angka dalam pecahan, kemudian di situ juga akan eksponen. Nah ini bagaimana kalau kita menjumpai seperti itu? Ya tetap saja bahwa nanti kesepakatannya bagaimana. Jadi ini saya langsung ke contoh aja ya, misalkan ya. Nah, ini misalkan saya menggunakan yang yang biner ya. Di sini ada yang desimal. Langsung yang ke biner, yang 1110 1 ya. Ini sebenarnya kalau nilai yang floating point atau yang pecahannya ya 1110 1. Jadi koma 1, jadi di belakang koma ada 5 angka ini. Kemudian eksponennya ini adalah kita ditunjukkan di sini kapan ini titik ini posisinya ada di 111 di 3 angka di depan ini. Maka di sini eksponennya kita 2 pangkat 3. Jadi 3 ini sebenarnya menunjukkan 3 angka. Jadi kalau kita menjumpai angka seperti ini, ya, kalau kita menjumpai angka seperti ini, itu adalah sama dengan kalau kita menuliskannya seperti ini. Jadi di sini nanti kita akan menjumpai satu ketentuan sebetulnya ini adalah konsisten semua. Hanya kita perlu menerjemahkan ya bilangan biner itu ke dalam bahasa kita sebenarnya dari angka yang kita pahami.
Jadi di sini adalah kalau misalkan 0, ini biasanya kita bermain-main dengan bilangan floating point, bilangan di belakang koma. Jadi kita nulisnya adalah titik 11101. Ini kalau di sebelah kanannya tidak ada pengali atau eksponennya, ya artinya ya nilainya ya ini. Tapi untuk mengetahui apakah di sini itu nilainya 100 atau mungkin 1000 atau mungkin setengah dan sebagainya, ya tergantung dari ini ya, tergantung dari eksponennya nih. Jadi kalau seandainya di sini eksponennya itu adalah 2, di sini pangkat min 1, artinya apa kira-kira? Kalian bisa menduga enggak? Jadi titik 11101. Ini adalah angkanya biasanya dimulai dari 1 ya. Enggak ada titik 0 itu enggak, biasanya 1. Paling titik 11101 kali 2 min 1, artinya apa di situ? Eksponennya min 1 bukan, Pak? Pangkatnya ini min 1. Ini kan pangkatnya positif ya, 3 ya. Berarti dia titiknya bergeser ke kanan. Kalau di sini pangkatnya min 1, ya berarti di situ adalah sama dengan 0.011101 ya. Kalau ini min 2 berarti di depannya ada tambahan 2. Ini kalau penulisan bahasa kita kan gitu. Biasanya 0,00111101. Itu kalau penulisan dalam bahasa binernya, ini adalah sama dengan titik 11101 ini kali 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 3 dan seterusnya. Jadi sebelah kirinya menunjukkan eksponennya kita berapa. Kalau kalikan berarti geser ke kanan. Kalau itu 2 pangkat 3. Kalau pangkat min berarti geser ke kiri. Jadi ini di gambar ini kan seperti itu ya. Nah, ini sebetulnya adalah kita bagaimana memainkan angka di dalam bilangan biner dengan bilangan yang kita pahami ya, ini desimal dan sebagainya. Ya, jadi mungkin banyak lagi. Ini alfanumerik data. Bagaimana kita menggunakan, kita sering mengenal angka-angka di dalam keyboard ya. Sebetulnya angka yang kita gunakan itu sebenarnya adalah kombinasi dari bilangan biner ya. Jadi di situ adalah bit yang ke 000. Ini sebenarnya di situ berapa bit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kombinasi dari bilangan biner ya. Jadi ini bit yang paling tidak berarti ya. Jadi di sisi kiri, terus kemudian disambungkan dengan bit yang ke kanan ini. Jadi kombinasi ini yang sering kita kenal dengan istilah bilangan kode ASCII ya, American Standard. Jadi di sini adalah menunjukkan kombinasi bit byte yang pertama ini adalah dengan byte yang sebelah kanan. Jadi kombinasi ini nanti akan menunjukkan bilangan ASCII ini. Jadi di sini ini contohnya ya.
Let's compute variety for 0010 0011. Di sini kalau kita perhatikan dari contoh itu, bit yang pertama mana nih? Yang paling kiri 0, 0, 0. Ini 0, 0, 0, 0, 1. Jadi kalau 0, 0, 0, 0 itu adalah sama 0, 0, 0, 0, 1 sama dengan, jadi kalau ini 1, ya, ini kan kombinasi ya 001 dengan dikombinasikan di sini. Kalau yang berikutnya adalah 0, ini adalah. Nah, sekarang yang nomor yang 1, 2, 3 ya. Ini kalau 0000 terus kemudian ditambah dengan ini ya sama dengan 0. 00001. 0000 terus kemudian 011. Terus kemudian kalau seandainya ini 1, ini 0001 kombinasikan dengan 011. Jadi ini adalah kombinasi bit yang berikutnya. Ini semuanya beda ya. Jadi di situ angka yang tertulis di dalam keyboard ini simbolnya akan kombinasi binernya adalah berbeda, unik ya. Sampai nanti akhirnya itu adalah di ini FFP ini. Ini 1111, ini 1111. Ini adalah del. Nanti ini kombinasi ini nantinya yang akan diberikan di dalam sistem di keyboardnya. Nah, ini untuk yang model ASCII. Nanti ada juga yang untuk yang apa ya, yang JIS, yang Jepang, mungkin ada yang Korea, ada yang Thailand, itu beda lagi ya. Ini tergantung dari kombinasi keyboard sesuai dengan standarnya. Nah, kalau yang umum yang kita gunakan adalah yang keyboard yang untuk standar Amerika ya. Nah, kalau kita ingin menggunakan keyboard standar yang lainnya, nah biasanya ada tambahan program yang perlu kita install. Jadi kita bisa juga menambahkan ya. Contohnya di sini saya nggak menginstal ya, yang ada yang Jepang ya, ada yang Amerika, ada yang Thailand, tergantung dari nanti cara installnya. Jadi di settingannya kita akan bisa merubah. Tapi hati-hati nanti kalau merubah yang untuk komputer ya, standarnya tidak menggunakan standar Amerika, biasanya ada satu masalah di dalam aritmatiknya nantinya. Kecuali kalau kita benar-benar pun sepenuhnya menggunakan keyboardnya dengan keyboard yang aslinya, biasanya nggak ada masalah. Kalau kita menggunakan keyboard yang standarnya ASCII, nantinya akan ada masalah sedikit ya, dalam konversinya. Ya. Jadi ini benar-benar di situ adalah kombinasi yang sangat unik. Ya. Ini adalah untuk merepresentasikan. Nah, nanti di situ di dalamnya tetap bagaimanapun kita yang akan melakukan modifikasi dalam pemrogramannya ya. Nah, terus kemudian di eksternal representasi, nah di sini kan kalau di eksternal kan di sini ada kita bisa memainkan ya di biner ya. Kita bisa menggunakan seperti kalau biner itu dengan indikator ya, seperti dioda. Jadi kalau nyala itu 1, kalau mati 0 ya.
atau mungkin kalau hijau 0, kalau merah 1. Ini tergantung dari modifikasi kita ya. Kita mainkan seperti yang kita pelajari di program digital, kita mengenal istilah oktal, hexadesimal. Itu sebetulnya adalah cara kita untuk memudahkan dalam memahami ya, sistem biner yang ada dalam mesin digital ya. Nah, simbol-simbolnya saya kira kalian sudah cukup paham ya. Kemarin ini ada desimal, ada biner, ada hexa, ada oktal, saya kira cukup udah lewat. Kemudian hardware organization. Nah ini ya. Ya, jadi untuk sistem bilangan itu saya kira sudah cukup jelas ya, bahwa bagaimanapun kalau untuk mesinnya kita akan berusaha untuk memahami, tapi kalau untuk yang dari eksternal ya tentunya kita bisa memberikan input ya sesuai dengan apa yang kita bisa berikan pada mesin digital ya. Yang penting tegangannya harus 0 sampai 5 volt. Oke, ada tanya sebelumnya? Mari kita, kalau enggak kita akan lanjutkan ke yang berikutnya. Ini adalah gambaran dari Z80 yang kita kemarin sudah kita gambarkan ya. Ini kalau saya akan coba kalian perhatikan di gambar ini. Ini Z80 ini adalah CPU-nya nih sebenarnya. Central Processing Unit-nya. Kalau kita lihat di sini ada CPU ya. Ini ada ROM, ada RAM. Jadi kalau ada RAM, ada RAM, di sini memori. Ini ada port I/O, berarti di sini ada port I/O. Yang saya gambarkan kemarin masih ingat harusnya. Hati-hati nanti kalau saya tanyakan. Coba perhatikan di sini. Dari CPU ini ada alur yang keluar masuk. Berarti dari CPU ini ada alur yang keluar masuk. Ini adalah melalui jalur data. Berarti di sini ada ini data bus. Data bus. Keluar masuknya kemana? Ke memori yang RAM. Kemudian ke PO. Kemudian dari CPU ini ada yang jalur yang lain. Tapi dia dari CPU masuk ke ROM, RAM, dan PO. Berarti ini keluar, masuk ke memori. Masuk ke memori, ke I/O. Nah, kemudian ada dua arah. Dari CPU, ya, ini ke RAM, ini dari PO, juga ke PO, ini juga ke RAM. Artinya di sini ke PO, ini ke memori, dua arah.
tadi ini adalah apa? Yang ini adalah address bus. Yang di sini adalah control bus. Dari PIO ini ada keluar masuk. Keluar, ada masuk. Nah, gambar inilah yang kemarin saya gambarkan itu dari standar Z80 yang ada di sini. Tentunya di sini ada tambah lagi, ada reset, ada clock, dan sebagainya ya. Ada tegangan 5 volt. Jadi jangan salah ya. Jadi bagaimana cara menggambarkan blok diagram sederhananya untuk sistem mikro semuanya sama seperti ini. Jadi untuk data busnya itu adalah data yang mengirimkan dan menerima dari CPU ke CPU. Karena datanya akan diolah di CPU, juga hasil olahan akan dikembalikan lagi ke. Nah, kemudian untuk address busnya adalah pengalamatan. Ini hanya dari CPU. Karena yang mengalamati adalah CPU ke I/O maupun ke memori. Nah, untuk pengiriman data dan penerimaan data itu ada yang mengendalikan melalui control bus. Ya. Inilah gambar sederhananya yang kompleksnya kira-kira seperti ini gambarnya. Ini adalah sama. Nah, di sini kalau data bus berarti di sini ada berapa bit untuk data bus? Berapa jalur? 8 bit. 8 bit, Pak. 8 bit ya untuk data busnya ini bidirect. Ini 8 bit untuk data bus. Dan untuk address busnya adalah unidirectional, ini adalah satu jalur adalah 16 bit. Ini harus diingat, kita hanya bermain-main dengan mikroprosesor 8 bit dengan ruang memori 16 bit ya. Ini adalah nanti waktu kita praktikum itu yang akan nanti kita lakukan. Kita hanya bermain-main data untuk 8 bit dengan ruang memori 16 bit. Nah, terus nanti mungkin di sini juga akan tergantung clock-nya berapa dan sebagainya, nanti tergantung dari masing-masing mikroprosesor. Sebetulnya kalau ini sudah satu ke satu paket ini ya, yang di situ ada ROM-nya, ada RAM-nya, ada PIA-nya. Ini sebenarnya yang sama dengan mikrokontrol ya. Jadi sebenarnya CPU itu hanya otaknya itu hanya di Z80 ini saja sebenarnya. Mikroprosesor di Z80-nya ini sebenarnya. Tapi ini kalau dalam satu sistem, kalau tanpa ROM atau RAM, tanpa PIO, ya ini sistem ini nggak akan ada fungsinya ya. Nah, waktu itu memang cukup mahal ya. Maka sekarang dapatkan satu modul yang lengkap ya. Sudah termasuk ada RAM-nya, ada CPU-nya, ada PIO-nya. Tergantung di harganya ya. Paling nggak ada yang harga 40 dan kita dapatkan mikro kontrol yang komplit. Kalau yang dulu zaman sebelum ada mikrokontrol ini mahal sekali. Ini harganya mikroprosesor yang ada itu sebenarnya akan kita gunakan praktikum itu sebenarnya cukup mahal ya. Harganya itu sampai 2-3 jutaan. Padahal kalau untuk
fungsinya sebetulnya sama dengan microcontroller yang ada itu. Hanya di sini dalam mikroprosesor yang kita akan gunakan itu ada display-nya ya. Jadi kalau di microcontroller kan di situ kita tidak diberikan display. Display-nya adalah kita tambahkan sendiri. Tapi kalau di sini kita sudah termasuk display-nya, walaupun di situ display-nya hanya menggambarkan alamat memori dan datanya saja. Jadi ada yang menunjukkan ada 6 karakter ya. Yang ini menunjukkan alamatnya, address-nya, address address memori ya, atau di sini kita berhubungan dengan address bus, dan ini adalah menunjukkan datanya yang berhubungan dengan data bus, ada kaitannya ini data ya. Jadi nanti bisa saja 1855 datanya adalah A56 misalnya. Ini display yang ada dalam mikroprosesor nantinya. Saya akan nanti mempraktekannya, di mana bahasanya bukan bahasa tinggi tapi bahasa mesin ya. Kalian yang masukkan angka-angka heksa saja. Jadi dari 0 sampai F. Oke ya, jadi kalian sudah tahu sekarang ya, waktu saya menggambarkan blok diagram kemarin itu sebetulnya adalah asalnya dari ini, sistem standar yang ada dalam si mikroprosesor. Jadi saya sering, saya biasanya nggak menggunakan PowerPoint ya. Saya sering menulis seperti ini di kelas maupun di kuliah ya. Ini sebenarnya hanya untuk membantu mengingat saja. Sampai sini jelas ya. Sebelum kita masuk ke memori nanti. Bagaimana kita akan bermain-main dengan ruang memori di dalam mikroprosesor. Kalau nggak ada pertanyaan, akan saya lanjutkan. Ini akan saya hapus. Ya. Silakan di copy kalau kalian ingin mengcopy. Tapi kalau kalian mengingat dengan cara saya, mudah-mudahan nggak akan lupa ya. Data bus itu karena data dia bolak-balik, address bus itu adalah hanya dari CPU saja yang memberikan alamat ada port I/O. Oke, akan saya hapus. Selanjutnya ini bilangan. Nah, sekarang apa bedanya RAM dengan RAM? ROM dengan RAM. Ada yang jawab? ROM sama RAM, Pak. Ya. Kalau mungkin, maaf ya Pak kalau salah, menurut saya kalau RAM itu tempat penyimpanan dari yang sedang jalan gitu. Jadi kalau misalnya nggak berjalan juga berjalan, tapi kalau kurang itu menyimpan yang memori, benar memori yang ada itu Pak. Mungkin sih Pak. Ya. Kira-kira RAM itu pendek. Kalau RAM memori volatile ya.
dan unvolatile ya. Jadi kalau RAM itu adalah unvolatile, tidak volatile ya, yang mudah menguap ya, artinya itu mudah hilang. Kalau powernya nggak ada itu dia akan langsung mereset lagi ya. Nah, tapi kalau ROM itu unvolatile atau memori yang tidak mudah hilang. Jadi walaupun powernya dimatikan, tidak diberikan power, dia akan terus akan tertanam di sana. Kecuali kalau dihapus ya. Ya, jadi betul ya tadi adalah biasanya RAM itu adalah digunakan secara sementara. Jadi kalau misalkan kita membuat program yang nggak disimpan dalam ROM, itu kalau powernya kita matikan, itu dia akan ikut hilang ya. Nah, nanti dalam mikroprosesor itu akan menggunakan RAM itu 2 kilo. Artinya program akan ada selama kita memainkan dan memberikan tegangan pada mikroprosesor. Tapi kalau nanti kita hapus, kita matikan mikro, dia akan mereset lagi dari nol. Nol semua. Jadi kalau untuk yang nanti akan kita gunakan, kita hanya diberikan ruang sekitar 2 kilo saja. Tapi 2 kilo itu sudah cukup besar ya kalau untuk mikroprosesor, karena kita hanya menggunakan pemrograman dengan bahasa mesin ya, dengan angka-angka saja. Nggak ada istilah statement yang dituliskan dalam bentuk perintah, misalkan copy, cetak, dan sebagainya, nggak ada itu. Kita hanya memberikan angka saja, 0, 1, 2, 3, ya, huruf hexa. Ya, jadi itu yang berhubungan dengan RAM dan ROM ya. Kemudian, ini sebetulnya adalah dalam mikroprosesor, nanti akan kita bahas berikutnya. Jadi di situ ada tempat pemrosesan otomatis ya, ALU, terus ada di sini ada istilah geseran, ini ada flex ya. Nah, nanti kita akan ke sana juga, artinya ke praktikum ya. Ada akumulator, ada kontrol, di sini ada register-register yang sering kita gunakan. Jadi gambaran ini adalah gambaran yang ada di dalam mikroprosesor ya. Ini adalah kita menggunakan 8 bit. Nah, nanti kita akan masuk ke sana juga. Sebelum masuk ke sana, nah ini ada shift, rotate, dan sebagainya. Ada sebentar. Oke, sebelum masuk ke sini, saya akan memberikan tentang bagaimana kita bermain dengan ruang memori yang tersedia. Karena ini penting, artinya buat kita, karena kita tidak akan bisa menggunakan ruang itu tanpa batas ya. Bisa yang saya katakan, kita hanya diberikan ruang itu sekitar 2 kilo. Walaupun RAM yang kita punyai, ruang yang kita punya itu cukup besar sebenarnya. Karena kita menggunakan address busnya itu 16 bit ya. 16 bit itu sama artinya dengan 2/16. Ruang memori yang kita punyai itu adalah 2/16 atau 60 kilobyte ya. Tapi kita hanya menggunakan untuk pemrogram itu hanya sekitar 2 kilo. Yang lainnya itu sebenarnya untuk yang pengisian program yang di situ biasanya pabrikannya yang memberikan yang menanamkan program itu. Hanya untuk yang kita manfaatkan tadi cuma hanya 2 kilo saja. Nah,
permasalahannya adalah bagaimana kita akan mengetahui posisi program itu tuh ada di mana sih sebenarnya. Nah, ini akan saya contohkan di sini. Ya, saya akan share aja ruang kosong. Sharing whiteboard. Oke. Yang kalian ketahui ya, bahwa ruang memori yang kita punya itu adalah berdasarkan dengan jalur bus yang tersedia ya. Karena ada 16 bit ya. Untuk address bus ini berarti di situ kita menunjukkan ruang memori itu sebesar 2/16. Ini istilahnya adalah byte. Atau ini sekitar 64 kilobyte. Ini ruang memori ya, yang dari jalur bus yang kita punyai. Nah, ini kalau kita gambarkan, kira-kira saya bisa menggambarkannya. Yang terendah ini adalah nol, ini dalam hexa ya. Ini bisa 0, 0, 0, 1, dan seterusnya. Sampai yang tertinggi adalah F. 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 Ini rupanya. Jadi dari 0 sampai ini. Yang mana 1 ini sama dengan 64 kilobyte. Ini 4 kilobyte dari 0 sampai FFF. Ini adalah yang kita punyai untuk proses bit dengan address busnya 16 bit ya. Ini 16 bit. Nah, dari 00 sampai FFF ini bisa kita manfaatkan. Tapi untuk programnya sendiri, kita hanya diberikan ruang itu programnya ya. Itu kita hanya diberikan sekitar 2 kilobyte saja. RAM. Biasanya dalam mikroprosesor yang kita gunakan nanti, alamat pertamanya adalah 1800. Sampai di sini, sampai 2 kilo ini. Nah, kan masih ingat, bagaimana untuk mengetahui 2 kilo, itu kira-kira namanya berapa di sini? Dua kilo kalau untuk bilangan binarnya berapa 2 kilo? Ada yang masih ingat?
Siapa yang masih ingat cara menghitung? Kalau tentang 16 bit itu yang terendah kan 000 ya. Kalau misalkan pada eh, 200 byte misalkan. Kalau 200 byte itu alamatnya berapa ini kira-kira? 200 byte. Tadi kalau seandainya 1 byte ya ini 000 ya. Ingat, nanti 0 ini juga ikut dalam hitungan ya. Ini kira-kira address-nya berapa ini? Ini berapa dalam hexa? 200 byte ini kira-kira berapa ya? Oke. Sebelum masuk ke situ, saya akan mencoba untuk membuat ilustrasi ya. Saya akan sederhanakan ruangan ini. Misalkan sistem saya mempunyai ruangan itu dari 0 ini saya akan bagi sembarang aja. Ini ruangan memori saya ya. Ruangan memori yang akan saya gunakan nanti. Biasanya dalam ruang memori yang terendah itu adalah 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini kita akan buat istilah dulu. Ini alamat terendah dari sistem itu berapa? Alamat terendah. Berapa alamatnya? Nih, sistem yang saya gambarkan ini berapa ini? Terendah adalah dalam ruang memori ya. Terendahnya adalah 0. Tertingginya berapa? 12. Tertingginya adalah 12. Ini berapa ada ruang memori? 13. 13 ya. Kalian harus tahu ya ini ya. Ruang memori ada 13. Alamat terendahnya adalah 0, yang tertinggi adalah 12. Nah, sekarang seandainya saya menggunakan ya, ini pertanyaannya. Saya membuat program, alamat program tersebut, alamat yang terendah, ya akan saya tulisnya AR ya, alamat rendah. Alamat rendahnya adalah 3. Kemudian program tersebut besarnya
besar program tersebut memakan misalkan 6 ruang memori. Ini berapakah alamat yang tertingginya? 8, Pak. Berapa? 8, Pak. 8. Coba kita cek. Terendahnya adalah 3, berarti di sini. Rendah. Terus besarnya adalah 6, berarti kita akan menggunakan 6 ruang dari ini. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti alamat tertib adalah 8. Formulanya gimana nih formulanya ini? Kenapa ada 8? Jadi kalau kita buat formula bahwa 8 itu asalnya dari alamat rendahnya ditambah dengan besarnya memori yang kita gunakan ya. Besarnya memori ditambah ini N1. Maka ini adalah alamat tertinggi program tersebut. Ya. Akan terapkan di dalam sistem ini. Kalau alamat terendahnya ada 1800, ya, alamat terendahnya ini, besarnya ruang yang kita gunakan adalah 200 byte. Berapakah alamat akhirnya? Alamat tertinggi. Maka kita akan menggunakan rumus ini. Rumus ini kita gunakan. Alamat 1800. 1800 itu sama nih. Ini hexa ya, ini hati-hati ya. 1 ini 0001. 8-nya adalah 1 1000. 000 ditambah ini 00 tambah lagi 0-nya 8 kali. Nah, sekarang 200 ini berapa ini? Masih ingat RPA-nya? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8. Nah, di sini 256, Pak. 256. Berarti di antara ini kan ya? Iya, Pak. Berapa kira-kira? Ini 200 di antara ini. 200 ada di sini 200. Terus 28 tuh masuk, Pak. 128 masuk. Terus Ya kan? 64.
Nah, ini kita bitnya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kan ada 8. 128 masuk, tapi yang berikutnya kan enggak kan ya. Berarti ini kan ya, ada 8 ya. Ini masuk 1. 64 masuk enggak? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk, berarti berapa? 1, 1. 1. 0. 32 enggak masuk? Enggak, Pak. Enggak. Ya, 0. 16 juga nggak masuk, Pak. 16 enggak masuk. 1, 8 masuk, Pak. 8 masuk. 4, 2, 1 nggak masuk, Pak. 4, 2, 1 enggak masuk. Nah, ini tuh semua sama dengan 200 kan ya. Nah, ini kita tambahkan di sini dia. Ini 1, 0, 0. Kalau rumusnya kan gitu tadi, ditambah ini 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Nah, ini kita jumlahkan. Berarti 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Nah, rumusnya tadi apa? Ditambahkan, ini ditambah, terus kemudian Dikurang 1. dikurang 1. Kurang 1, min 1. Ini berarti apa? 1. Di sini 1. Ini 1. 1. Sini 0. 0. Kan tadi diambil kan ya, 0. Nah, sekarang ini 0. 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ini kalau kita tulis dalam heksa 1, 8, 8. Ini berapa ini? B ya, Pak. 12. 12 itu apa? C, Pak. C. C. Berapa ini? 7. 7. Berarti alamat ini kalau untuk 200 ya. Ini dari kita anggap di sini di bawahnya ini ya. Ini sampai sini. Ini 200 byte. Ini. Ini adalah alamatnya terakhir adalah 18 C7. Itu kalau 200 ya. 200 itu adalah sama dengan alamatnya terakhir. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, sekarang silakan dicari alamat terakhir untuk
ruang memori yang bisa kita gunakan yaitu adalah start 2 kilobyte yang bisa kita untuk program. Ini berapa ini? Dua kilo. Tadi 200 ada contohnya 200 adalah itu 1857 itu adalah kalau dari 1800 adalah 1857. Itu sama dengan ruang yang kepakai 200 byte. Sekarang kalau 2 kilo itu alamat terakhirnya berapa itu? Ada yang mau nyoba? Silakan. Sambil nunggu saya akan ngecek. Ini udah tahu ya caranya ya. Jadi alamat harus di ini asalnya tadi contoh yang contohkan tadi adalah alamat rendahnya adalah 3. Kemudian kita menggunakan 6 ruang, berarti 6 ruang itu adalah 6 lokasi. Kalau kita hitung dari 3, 4, 5, 7, 8, ini ruang terakhir. Ruang terakhir, 6 ruang yang kita yang dimaksudnya adalah alamat terakhir berarti. Jadi akhirnya 8. Alamat 8 itu asalnya dari mana? Kalau kita buat rumusnya adalah alamat awal 3 ditambah dengan 6 dikurangi 1. Ini adalah formulanya. Nah, formula ini kita gunakan untuk menentukan ruang akhir untuk 200 byte. Ini alamatnya ya, alamat akhirnya. Itu adalah 18. Kalau byte-nya adalah sekitar berapa tadi itu? Mana tadi? Ini ya. 200 sama dengan kalau eksanya berarti C8. Ini C8 ini adalah sama dengan 200 byte. Nah, untuk mendapatkan ruang di sini adalah C1800 dikurangi dengan C8 ditambah dengan C8 kurangi 1. Itu adalah alamat terakhir yang dimaksud. Jadi alamatnya alamat setelah 200 byte. Dalam 200 byte alamat terakhirnya adalah 1857. Asalnya dari 1800 ditambah dengan C8 dikurangi 1. Oke, sekarang untuk 2 kilo, berapa alamat terakhir dari ruang memori ini? Silakan dicari. Jadi alamat rendahnya 1800. Ya,
Tandanya 1800. Pak, Ya, 1F CF ya, Pak? 1F CF, Pak. 2 kilo loh ya. Iya, Pak, 2 kilo, Pak. 2 kilo itu bukan 2000 loh ya. 1 kilonya itu 1024. Hati-hati. 1 kilonya adalah 1024, bukan 1000 ya. Kalau 2 kilo berarti kan berapa? Iya, Pak, salah, Pak. Bentar, Pak. Berarti 111 semua, Pak, sampai 11 digit ya, Pak? Iya. Bentar, Pak, dikoreksi. Pak, izin menjawab, Pak. Ya, Saya dapat 1 FCF, Pak. 1 FCF, Pak. benar. Coba diulang lagi. Ya, Satu FFF ya, Pak?
Iya, betul. 1FFF. Ya. Jadi alamat terakhir ruang memori yang bisa kita gunakan itu adalah 1FFF. Itu adalah 2 kilo ya. Dari 1800. Siapa tadi yang jawab yang benar tadi? Udah, Pak. Siapa? Alda, Pak. Alda ya. Oh, cepat kamu ya. Nah, sekarang saya akan berikan contoh soal lagi. Contohnya adalah suatu mikroprosesor. Kamu tulis ya. Semuanya harus bisa loh ya. Dengan bus alamat 16 bit. Berarti mikroprosesornya sama dengan yang kita punya. Menggunakan memori 8 kilo dari bagian atas ruang memori. Berapakah alamat yang paling rendah dari memori tersebut? Kalau dari bagian atas, atasnya mana ya ini ya? Yang FFFF ya. Gimana cara kalau dari gambar ini yang atasnya adalah FFF ya. Saya ulangi lagi, suatu mikroprosesor dengan bus alamat 16 bit menggunakan memori 6 kilo dari bagian atas ruang memori. Maksudnya adalah dari FFF ya. Mulai Tadi dari 8 kilo, Pak. ya, Tadi bukannya 8 kilo ya, Pak? ya 8 kilo dari FFF ya. Dari ruang atas. Dari atas ruang memori itu. Berapakah alamat terendah yang paling rendah dari bagian ruang memori ini? Kalian coba di anu dulu ya. Jadi kalau saya mengatakan ini bagian atasnya 12 misalkan ya. Kalau saya menggunakan 4 ruang memori dari 12 ini, maka ruang terendahnya berapa ini? 9, Pak. Jadi 12, 11, 10, 9. Ini ruang yang bawah. Asalnya adalah tentunya 12 dikurangi 4 ya. 12 dikurangi 4 kan 8. Iya, Pak. Kalau untuk supaya jadi 9, berarti tambah 1 1. ya. Nah, nanti rumusnya seperti itu. Nah, sekarang ini dari FFF ya, 8 kilo, berapa alamat yang paling bawah dari 8 kilo tersebut? Ini sama dengan nanti kalau kalian main-main di komputer juga seperti itu ya. Nah, ruang memori sangat strict sekali ya. 1 bit saja, 1 byte saja di situ kurang nggak akan bisa dieksekusi ya. Komputer itu sangat strict ya.
nol satu ya, Pak? Berapa? 0001, Pak. 0001. Iya, Pak. 8 kilo loh ya. Iya, 8 kilo, Pak. 8192, Pak. Ruang atasnya berapa kamu? Pakai FFF. Iya, Pak. Pakai FFF. FFF dikurangi 8 kilo. Iya. Itu, Pak. Ada, bentar tadi mana tuh ya? Alas teratasnya ditambah 1. Ntar baru ada kurangin sama ruangnya, Pak. FFF-nya itu dikurangi dengan 8 kilo. Begitu, Pak. Iya toh? Kayak mana tadi rumusnya, Pak? FFF dikurang batas memori. FFF dikurangi 8 kilo ditambah 1. Oh, iya, Pak. Bentar, Pak. Mereka tadi kan contohnya kan 12 gunakan 4 ruang itu kan berapa angka terbawahnya? Kan 12 dikurangi 4 kan 8. Padahal kalau dihitung kan sama dengan 9 toh, harusnya kan supaya 9 ditambah 1. Pak, kalau saya dapatnya 0 channel, Pak. 0 channel. 8 kilo loh ya. Iya, Pak. Dikurangan, Pak. Iya, FFF dikurangi 8 kilo ditambah 1. Iya. Belum benar. Benar. Oh, iya.